Baiklah Bapak Ibu sekalian sebagai admin atau operator atau tim PPDB di Kabupaten Muara Enim tercinta, di sini saya akan coba untuk sharing bagaimana penggunaan aplikasi PPDB Kabupaten Muara Enim tahun 2020. Sebetulnya sama saja cara-caranya ya, mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit dengan aplikasi kita yang udah kita pakai di tahun sebelumnya. Katakanlah berarti ini tahun kedua kita menggunakan aplikasi PPDB Muara Enim ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya sudah login ya di salah satu akun SMP. Kenapa saya pilih SMP? Sebetulnya sama aja, SMP SD caranya pun sama ya, karena di SMP ini di sini ada pengukuran jarak yang sudah kita buat secara otomatis dengan menggunakan tarik garis lurus atau jalur udara. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya SMP dan SD itu sama saja ya. Di sini kebetulan saya menggunakan akun SMPN 1 Muara Enim ya. Ini bisa kita pakai untuk sekolah-sekolah yang lain juga sebagai bahan atau tutorial untuk kita belajar ya. Pertama adalah di sini ada total pendaftar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Total pendaftar ini kan masih nol. Ini nanti akan terisi ketika nanti sudah ada data-data yang masuk seperti itu ya. Nanti kemudian juga ada terverifikasi, ada yang belum diverifikasi, total diterimanya, ada berapa orang nanti di sini juga akan muncul. Kemudian Bapak Ibu di sini ada menu-menu ya, ada menu-menu, ada data sekolah, ada tim PPDB, ada nomor kontak, ada video tutorial, ada daya tampung, data zonasi, info, jadwal, kemudian ada data pendaftar, kemudian pengaturan hasil seleksi. Nah, bagaimana caranya kita ngebuat atau kita memaksimalkan dari menu-menu yang ada di aplikasi kita ini ya. Pertama yang akan kita ulas adalah menu data sekolah, menu yang ini nih. Nah, di menu data sekolah ini, yuk kita klik ya, kita klik di sini. Nah, di menu data sekolah ini seperti biasa, seperti tahun kemarin ya Bapak Ibu sekalian ya, ini kita isi tuntas nih, kalau bisa lengkapin, dan kemudian ini latitude dan longitude-nya juga harus kita isi, kemudian nama Capsek, nomor HP Capsek, ini juga kita isi. Nah ini di sini ada perbedaan, ada sekolah perbatasan ya, kalau misalkan Bapak Ibu berada di sekolah perbatasan maka geser saja ini, kalau bukan ya ya udah nggak usah, jadi tinggal digini saja gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana sih caranya kita untuk menentukan titik latitude dan longitude? Mungkin ada yang lupa ya, caranya ini sangat gampang sebetulnya ya. Sebetulnya kita tinggal tarik Google Maps aja ya, nanti tinggal titik lokasinya kita masukin ke aplikasi seperti itu ya. Caranya seperti ini, kita buat kita buka dulu Maps-nya seperti ini. Kemudian kita klik di sini ya, biarkan kosong. Di sini saya akan coba searching SMPN 1 Muara Enim. Muara Enim. Nah, ini ya. Nah, ini ya, di sini ya. SMPN 1 Muara Enim, saya klik di sini. Nah, maka akan muncul yang ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri yang ini. Kemudian di sini kita klik kanan, kemudian klik ada apa di sini. Nah, ini. Nah, ini adalah titik lokasinya. Titik lokasi jangan sampai salah ya yang ini ya. Titik lokasi jangan sampai salah. Ini kita masukin di sini ya. Oke. Ini adalah latitude-nya ya. Kemudian yang di sini adalah longitude-nya. Jangan lupa menentukan titik lokasi. Di sini nggak boleh pakai koma, harus pakai titik. Nah, yang ini sudah benar ya. Jadi jangan sampai salah. Nanti kalau salah Bapak Ibu, ini akan berpengaruh kepada pengukuran jarak. Ya, pengukuran jarak dari rumah calon peserta didik ke lokasi Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ini tidak boleh salah ya cara entry datanya. Oke. Nah, ini kita simpan saja kalau sudah selesai seperti ini. Nah, itu ya, itu adalah penentuan titik lokasi. Kemudian tim PPDB. Nah, ini. Oke ya, ini ada tim PPDB. Jadi Bapak Ibu seyogyanya berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan satu akun itu untuk beberapa orang ya, bisa dipakai beberapa orang. Nah, kalau tahun ini sekarang jadi untuk tim PPDB itu kita bisa buatkan akunnya di sini ya. Kemudian juga kita selain kita bisa membuat akunnya, kita juga bisa memberikan akses terhadap si tim PPDB tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya siapa sih tim PPDB? Tim PPDB itu adalah seyogyanya adalah panitia PPDB di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pertanyaannya, sebetulnya tim admin sekolah itu siapa? Nah,
admin sekolah itu sebetulnya ada dua ya, satu kepala sekolahnya atau yang kedua adalah operator PPDB-nya seperti itu, yang betul-betul bertanggung jawab terhadap PPDB tersebut. Jadi ada dua ya. Jadi kalau kepala sekolah pengen login, pengen buat akun itu Bapak Ibu tinggal buatkan akunnya. Nah, cara buatkan akunnya seperti apa? Ini saya ambil contoh ya. Nah, pertama kita akan buatkan akun untuk kepala sekolah dulu ya. Kita buat kecamatannya misalkan. Oke. Ini. Kemudian kita pilih SMP-nya, jenjangnya ya. Kemudian kita pilih nama sekolahnya. Oke. Kemudian nama lengkapnya. Kepala sekolah di sini kalau tidak salah Pak Heri Chandra ya. Oke, kemudian nomor HP-nya. Nah, nomor HP, kalau untuk nomor HP Capsek, ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau tidak diisi, ditulis 0 aja ya, seperti ini ya. Karena tim PPDB ini nomor HP-nya itu dapat diakses oleh publik seperti itu ya. Oke, ini kita buat 0. Alamat emailnya misalkan saya buat aja tes ya, misalkan. Dan ini harusnya alamat email yang aktif. Kalau alamat emailnya tidak aktif, maka akan sangat rugi nanti Bapak Ibu ketika lupa password ya, karena nanti link perubahan passwordnya itu masuk ke email. Kemudian ini kita pilihnya sebagai tim PPDB dulu ya. Ingat ya, ini kita pilihnya sebagai tim PPDB dulu. Passwordnya minimal 6 digit ya. Nah, ini misalkan saya buatnya 1 sampai 8 aja ya. Oke, kemudian ini 1 sampai 8. Nah, ini saya klik registrasi. Nah, ini ya. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, ini sudah selesai nih. Ini kan kepala sekolah ya. Kalau misalkan sebagai tim ya udah biarkan aja tim. Ya, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan misalkan si A, si B, si C itu sebagai tim, itu tambahkan tim. Nah, kalau kepala sekolah, jadi Bapak Ibu tinggal klik ini ya, kemudian klik edit ya. Kemudian ini diganti nih, diganti jadi admin gitu ya. Kemudian ini akses pengaturan hasil seleksinya diklik gitu. Kemudian disimpan. Nah, ini seperti itu ya. Kemudian apa sih perbedaan tim sama admin? Oke, perbedaan admin sama tim, yang pertama admin itu dia bisa meng-create tim, jadi bisa membuat tim gitu ya. Dia bisa membuat, dia bisa mengedit, dan dia bisa menghapus. Kalau tim PPDB tidak bisa seperti itu. Kemudian admin juga memiliki hak akses untuk mengizinkan tim atau menutup aksesnya, seperti ini. Nah, ini kan aksesnya diizinkan, ini aksesnya ditutup. Nah, seperti ini. Kalau ditutup, berarti dia tidak akan pernah bisa lagi masuk ke beranda ya. Jadi tidak tampil menu-menunya. Seperti itu ya. Nah, kemudian tim PPDB, dia tidak akan pernah bisa mengakses pengaturan hasil seleksi. Seperti ini. Kecuali kalau Bapak Ibu memperbolehkan timnya gitu ya. Jadi tinggal diedit, tinggal digeser aja ininya gitu. Jadi pengaturan hasil seleksi ini nanti murni dari kepala sekolah atau dari adminnya gitu, seperti itu ya. Oke, itulah cara ngebuat tim ya. Jadi bagaimana cara menambahkannya, bagaimana cara mengeditnya. Nah, ini seperti ini cara mengeditnya, kemudian bagaimana cara menghapusnya ya. Oke, sekarang ini kita hapus saja, kan tadi kita uji coba. Nah, itulah tim PPDB. Jadi sekali lagi kepanitiaan PPDB di sekolah Bapak Ibu, jadikanlah mereka tim seperti itu ya. Jadi semakin banyak tim itu semakin baik. Jadi berapa orang itu bebas dan tak terbatas. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk lagi ke nomor kontak yang ini. Nah, kita lihat nomor kontaknya. Nah, nomor kontak ini Bapak Ibu, kalau bisa nomor kontak ini dimunculkan ya. Jadi nanti nomor kontak tim Bapak Ibu, tim PPDB Bapak Ibu ini nanti muncul di sini sehingga orang tua kalau misalkan ada pertanyaan itu bisa menelpon Bapak Ibu sekalian gitu atau mengirimkan WA Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian video tutorial ini nanti akan muncul ya. Akan muncul bagaimana video-video yang udah yang udah pernah kita buat di sini nanti akan muncul. Kemudian lagi Bapak Ibu setelah itu ada daya tampung. Nah, ini daya tampung ya. Nah, daya tampung PPDB kita di sini kalau tidak salah pertama adalah 50 ya. Kalau tidak salah ini ya, tapi nanti bisa di Bapak Ibu ganti. Ini kan daya tampungnya 224, ini kalau tidak salah 50% ya. Kalau tidak salah, tapi ini nanti bisa dihapus. Kemudian afirmasinya 15%, kemudian perpindahan orang tuanya 5% ya. Kemudian prestasinya 30%. Nah, ini.
Ini komposisinya seperti ini, 50, 15, 5, sama 30. Kemudian Bapak Ibu simpan daya tampungnya. Nah, ini seperti ini, ya. Nah, berarti kalau daya tampungnya 50 orang, berarti nanti yang akan diterima adalah 112 orang gitu ya. Kemudian afirmasinya 33,6, artinya di sini nanti 34 ya. Ini 11,2, ini 67,2. Ini berarti 11 orang, ini ada 67 orang. Oke. Ini daya tampungnya. Nah, karena Bapak Ibu bisa merubah-rubah jalur presentasi jalurnya, untuk yang pertama ini komposisinya seperti ini saja dulu ya, 50, 15, 5 dan 30. Nanti Bapak Ibu bila mana nanti pendaftar itu yang jalur afirmasi misal ya, ternyata dia yang daftar di sekolah Bapak Ibu cuma 1 orang dan 1 orang itu kita terima ya gitu ya. Sedangkan daya tampung Bapak Ibu ada 33. Berarti kan kalau 1 orang itu mungkin sekitar 0, berapa kita lihat ya. Kita coba. Berarti 0,5 mungkin. Nah ini pas ya. 0,5 nih kalau 1 orang. Ya kan? 1 orang 0,5. Nah berarti nanti ini di akhir ya. Ternyata di akhir itu yang daftar jalur afirmasi cuma 1 orang dan 1 orang itu diterima. Nah artinya berarti kan yang tadi ini 15% kita masih ada 14,5% lagi ya. Nah 14,5% ini mau Bapak Ibu limpahkan kemana? Bisa di perpindahan orang tua atau di jalur prestasi gitu ya. Mungkin jalur prestasinya bertambah atau di jalur zonasi gitu ya. Misalkan jalur zonasi kita tambah 14,5%, berarti ini harus 100% ya. Berarti menjadi berapa tuh? Menjadi 64,5 ya. 64,5. Nah, oke, pas ya seperti ini. Kemudian kita simpan seperti itu. Ternyata di akhir-akhir PPDB yang ikut atau yang daftar jalur perpindahan orang tua juga cuman ada, katakanlah ada ada 3 orang. Di sini kan jatahnya 11 ya, 11,2. Ternyata ada 3 orang. Nah, 3 orang tuh berapa persen sih dari daya tampung? Ya udah Bapak Ibu coba buat aja. Kalau 2% berapa nih? Kalau 2% ternyata 4,4. Kalau 1% ternyata 2,2. Kurang ya. Dia harus pembulatannya ke atas, berarti coba kalau kita buat 1,3. Nah, ini benar ya. Atau 1,2. Oke, 1,3 udah cocok. Nah, ini ya. Berarti di sini ada 2,91. Berarti ini kalau dibulatin 3. Nah, tadi kan 5% ya yang ini ya. Berarti kalau yang kita ambil 1,3%, berarti masih ada berapa tuh? Berarti masih ada 3,7. Berarti masih ada sisa 3,7. 3,7 mau Bapak Ibu limpahkan kemana? Di zonasi juga bisa. Berarti tambah lagi nih 3,7 menjadi berapa tuh? Menjadi 68,2. Ya, kalau tidak salah coba kita lihat. 68,2 ditambah. Nah, pas ya, jadi 100%. Nah, jadi begitu nanti cara mengatur daya tampung ya. Jadi cara mengatur daya tampung seperti itu, jadi jangan sampai salah. Tapi kalau yang untuk pertama, Bapak Ibu atur saja ini 50%, ini 15%, kemudian ini 5%, ini 30%, seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ubah sendiri, tentunya dengan tentunya dengan dengan diskusi sama kepala sekolahnya seperti itu ya. Oke, gampang banget kan? Jadi masukin dulu daya tampungnya, kemudian juga atur presentasi jalurnya. Oke ya. Ini tidak saya save, ini biarkan aja. Jadi ini komposisinya seperti ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita akan coba di data zonasi yang ini. Nah ya, data zonasi Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Kita akan pilih data zonasinya ya. Kita pilih seperti kemarin, misalkan Muara Enim, kecamatannya Kecamatan Muara Enim ya. Mana nih? Ya, oke, yang ini ya. Kemudian kelurahannya saya ambil ini deh, misalkan gitu ya. Oke, saya ambil ini, kemudian saya simpan data zonasinya. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu masih ingat kan? Jadi orang tua atau siswa yang hanya domisilinya di kelurahan ini saja yang boleh mendaftar di sekolah SMP N1 Muara Enim ya, seperti itu. Ini udah bukan hal sesuatu yang baru lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana cara menghapusnya? Geser aja. Oke ya, ini kita geser, ini juga kita geser, gitu ya. Kita hapus. Oke, yang ini kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus ya. Oke. Ini saya sisain satu deh Harapan Jaya ya di sini ya. Karena nanti kita akan coba mendemokan untuk proses pendaftarannya seperti itu. Oke ya.
Kemudian ini sudah info PPDB ini nanti akan kita tulis, kemudian nanti jadwalnya juga nanti di sini kita akan tulis ya, akan kita isi. Kemudian ada data pendaftar. Nah, kita langsung masuk ke data pendaftar nih ya. Kita langsung masuk ke data pendaftar seperti kemarin-kemarin juga sama caranya ya. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi cara cara pendaftarannya seperti ini. Saya akan buka dulu untuk jalur zonasi sebentar ya. Oke, saya akan buka. Nah, sekarang pertama kita pilih dulu klik tambah. Di sini ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Oke, sekarang saya akan coba jelaskan dulu. Kalau jalur zonasi, seperti yang Bapak Ibu tahu, jadi siswa hanya boleh mendaftar di jalur zonasinya saja ya, di wilayah zonasinya saja. Kalau afirmasi, ini adalah jalur siswa kurang mampu ya. Namun di jalur afirmasi ini dia bebas zonasi. Jadi yang tadinya yang rumah dia di Kecamatan Muara ini dia mau daftar di SMPN 1 Gelumbang itu boleh atau dia mau daftar di SMPN 2 Lawang Kidul itu boleh ya kalau dia menggunakan jalur afirmasi. Kalau jalur perpindahan orang tua itu masih dalam wilayah zonasi ya. Jadi aturannya sama antara perpindahan orang tua dan zonasi yang ini sama. Nah, kemudian ada jalur prestasi. Kalau jalur prestasi itu pun di luar zonasi. Jadi rumahnya di ujung, dia pengen daftar di tengah kota boleh, atau yang di tengah kota dia daftar di Muara Enim sebelah utara, itu pun nggak ada masalah ya. Itu yang jalur prestasi. Nah, oke. Sekarang kita akan coba, ini sama aja nanti cara entry-nya. Kita akan coba jalur zonasinya dulu, oke ya. Nah ini jalur zonasinya. Entry-nya sama seperti tahun kemarin, cuman perbedaannya di sini ada latitude dan longitude-nya. Latitude dan longitude ini akan menentukan titik lokasi ya atau jarak titik lokasi rumah si pendaftar terhadap titik lokasi si sekolah sehingga akan menghasilkan jarak. Jarak yang kita ambil di sini adalah jarak tarik garis lurus jalur udara ya, bukan jalan raya. Yuk sekarang kita coba isi deh. Misalkan ini saya isi asal ya, kemudian nama siswanya saya buat di sini Danu Saputra misalkan. Tempat lahir misalkan Muara Enim, saya buat di sini, oke. Kemudian ini saya buat misalkan 2010, jenis kelaminnya. Oke, kemudian sekolah asal misalkan SDN 001 Muara Enim ya. Oke. Saya buat lagi di sini nama ini ayah. Oke, ini nicknya, kemudian oke ini saya asal aja ya. Kemudian ini juga saya asal, kemudian nama ibu, saya buat juga asal deh ini ya. Oke, ini ibu, oke. Pekerjaan ibu kita buat, oke ini ya, kemudian. Nah, ini nomor HP-nya harus lengkap dan harus benar ya, harus aktif. Karena nomor ini kalau misalkan nanti ada masalah dengan data pendaftar, jadi Bapak Ibu bisa telepon atau bisa WA. Nah, di sini ada sesuatu yang baru juga, tanggal kartu keluarga. Tanggal kartu keluarga ini harus minimal 1 tahun. Kalau tidak 1 tahun akan ketolak. Bagaimana kalau kartu keluarganya tidak ada? Ya harus menggunakan surat domisili ya. Domisili yang disahkan oleh kelurahan seperti itu. Oke, kita buat 2018. Perhitungan 1 tahunnya dimulai dari 1 Juli 2019. Oke ya. Asal daerahnya, kemudian, nah ini alamat pendaftar nih. Kita masukin alamat pendaftarnya di Muara Enim ya. Kemudian saya ambil di Kecamatan Muara Enim. Oke, di sini kelurahannya saya ambil kelurahan Harapan Jaya tadi ya. Kemudian alamatnya ini nggak apa-apa, saya tulis asal aja dulu ya alamatnya ya, Jalan Jenderal Sudirman deh misalkan. Oke. Nah, sekarang ini adalah titik latitude longitude. Ini adalah titik latitude longitude-nya rumah kita gitu ya. Rumah si pendaftar. Ini jangan sampai salah. Bagaimana sih cara menentukan titik latitude dan longitude? Ya sama aja sih seperti yang sudah-sudah ya. Misalkan gini nih, ini kan SMP 1-nya nih. Misalkan rumahnya yang ini. Nah, ini ya rumahnya nih, ikan hias Jemekite ya. Nah, sekarang ini bagaimana kita menentukan lokasinya, titiknya, kita klik kanan, kemudian klik ada apa di sini, kemudian saya copy ini, oke ya, saya copy ke sini. Oke, yang ini saya cut di sini. Sekali lagi titik koma di belakang ini harus dihapus, kemudian ini harus pakai titik, tidak boleh pakai koma. Sekarang kita lihat.
Oke, SMP 1 Muara Enim. Nah, jaraknya 956,7 meter ya. Mau 1 kilo. Oke, sekarang coba kita ukur. Kita ukur jarak ini, cara ngukurnya gimana? Begini cara ukurnya ya. Kita klik, kemudian kita ukur jarak gitu ya. Kemudian kita klik di sini aja. Tuh ya. Sekitar mana nih tadi? Aduh. Sorry ada kesalahan ya. Nah ini, cara ukurnya seperti tadi ya, cara ukurnya kita ukur jarak, oke, kemudian kita klik di sini, nah gitu. Oke, nah ini, itu cara ukur titiknya ya. Jadi harus benar titik lokasinya yang ini ya dengan titik lokasi SMP 1 Muara Enim, itu harus benar. Sekarang kita ambil contoh lagi, misalkan jalan apa nih? Misalkan alamatnya di sini ya. Nah, inilah nih ya, misalkan yang ini ya, ini alamat rumahnya, kita klik lagi, kita ukur, kita klik ada apa di sini dulu ya, kita masukin lagi titik latitude longitude-nya di sini. Oke. Nah, ini kita copy paste aja. Oke ya. Nah, ini ya. Kemudian ini kita langsung simpan dulu ya, kita langsung simpan jaraknya. Oke, coba kita edit dulu, betul nggak ini ya jaraknya. Oke ya, yang ini ya, jadi jaraknya 899.5. Oke, yang ini ya, 59. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat jaraknya tadi, pengukuran jaraknya yang masjid ini. Oke, kita ukur jarak, langsung klik ini saja. Oops, sorry, kita klik ini. Nah, sampai sini ya. Ini tadi kita tarik ke sini. Nah, kurang lebih ke sini lah jaraknya. Oke ya. Nah, seperti itu. Itu adalah cara pengukuran jaraknya ya. Yang penting Bapak Ibu semuanya harus benar untuk entry datanya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu di sini kita akan ada pengolahan nilainya ya. Kita akan ada pengolahan nilai, kemudian ada lihat data, ada edit data, ada verifikasi, ada hapus verifikasi, semua dan lain-lain. Ini ada lihat data ya. Kemudian di sini ada edit data. Ini Bapak Ibu sudah paham semua ya. Ini udah pernah kita lakukan seperti ini ya. Kemudian kemudian kita verifikasi data. Verifikasi data kalau misalkan nanti filenya sudah diupload ya. Atau siswa tersebut datang ke sekolah. Kita lihat di sini upload file. Nah, ini. Ini ada upload file ya. Seperti ini. Cara upload filenya gampang. Ya, kita misalkan ambil yang ini nih. Nah, ambil 2 file ini, kita langsung upload. Nah, seperti ini ya. Nah, itu langsung upload file. Cara hapusnya juga tinggal klik hapus aja. Jadi sekali upload file itu dia 1 mega ya, 1 mega. Jadi kalau filenya lebih dari 1 mega ya bisa berulang kali uploadnya seperti itu. Nah, ini yang diupload tinggal dibaca saja ya. Oke, kemudian di sini ada entry nilai. Ini untuk jalur prestasi. Kemudian di sini bisa chat ya, bisa chat ke si orang tuanya tadi kalau misalkan tadi ada datanya bermasalah atau ada salah entry dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian apa lagi ya? Di sini ada migrasi data. Nah, migrasi data ini sama seperti cabut berkas ya sebenarnya. Jadi migrasi data ini kalau untuk pindah jalur, nah ini boleh kita bisa pindahkan di sini ya kalau untuk pindah jalur atau kalau misalkan sudah pindah jalur juga pindah sekolah. Nah, boleh ya. Jadi boleh. Jadi misalkan dia mau pindah yang tadinya dari SMP 1 dia mau pindah ke sekolah lain boleh ya, seperti itu. Oke. Atau dia mau ke sekolah swasta pun bisa. Gitu ya. Nah, itu semuanya di sini kemudian Bapak Ibu simpan aja. Oke. Itu tentang proses pendaftarannya ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu bagaimana kalau misalkan kita akan rubah data ini menjadi jalur afirmasi ya, jalur afirmasi tapi tetap di sekolah yang sama. Kita lihat ya.
Oke, sebelum pindah ke sana, saya akan coba jelaskan lagi. Untuk jalur zonasi ini, Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi jalur zonasi itu kita caranya ketika sudah diverifikasi, maka hasil seleksinya itu akan muncul ya, seperti itu ya. Nah, jadi akan muncul otomatis seperti yang tahun-tahun kemarin. Nah, tapi kalau untuk tahun sekarang sama zonasinya, cuman yang berbedanya adalah di jalur ketiga ini, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi. Jadi jalur afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi itu murni nanti kepala sekolah atau admin sekolah yang mengatur siapa yang lulus itu nanti diaturnya di sini ya. Oke, jadi ini hak prerogatif sekolah nih. Oke lah, sekarang kita ambil contoh aja. Misalkan ya, saya mau migrasi datanya yang ini. Saya akan pindahkan ke jalur perpindahan orang tua gitu ya. Kemudian masih SMP 1 Morainim, saya simpan datanya. Nah, ini kan jadi berubah ya jalurnya jadi perpindahan orang tua. Nah, jadi sekarang kita tinggal ini saja, kita tinggal atur saja ya perpindahan orang tua nih. Kelulusannya seperti ini. Nah, ini tinggal kita geser aja. Nah, seperti ini. Ada tulisan maaf siswa atas nama Danu Saputra belum ada verifikasi. Oke, jadi berarti harus kita verifikasi dulu ya. Harus kita verifikasi dulu datanya seperti ini. Oke. Oke. Di sini ada tulisan sebentar. Jalur perpindahan orang tua masih ditutup. Oke, sekarang kita buka dulu ya jalur perpindahan orang tuanya. Karena kalau ditutup tidak akan pernah bisa diverifikasi. Oke, ini kita oke. Saya coba lagi ya. Nah, ini udah bisa. Nah, sekarang baru kita luluskan anak ini. Nah, ini ya. Lihat, yang diterima jalur perpindahan orang tuanya ada 11 orang. Di sini total diterimanya baru 0 dari 11 ya yang ini ya. Sekarang kita klik. Nah, ini lulus ya, lulus. Jadi kalau kita balikin lagi, maka dia tidak lulus gitu ya. Kalau kita klik di sini, dia lulus gitu ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan tulisan-tulisan ini dulu ya, supaya nanti saja di terakhir saja itu digeser-gesernya. Cara menghilangkannya ya berarti dihapus lagi verifikasinya, kemudian verifikasi ulang gitu ya. Hapus dulu. Oke ya, dihapus dulu, coba kita lihat deh. Tuh udah hilang ya. Kemudian ya udah verifikasi lagi aja. Seperti itu ya. Oke, coba kita lihat tuh ini kita verifikasi. Nah, sekarang ini kan yang perpindahan orang tua. Kalau kita balikin lagi dia ke zonasi ya. Saya balikin lagi ke zonasi ini, oke. Kemudian, nah ini sudah diverifikasi nih kita lihat. Kita verifikasi ulang. Tuh, di sini ada status diterima. Namun diterimanya ini kan Bapak Ibu tahu ya ini diterima sementara. Jadi maksudnya datanya itu bergerak terus gitu ya, bergerak terus. Kita ngelihatnya di mana di sini di hasil seleksi, jalur zonasi. Yang ini tadi Morainim, oke ya. Kemudian kita pilih sekolahnya jalur zonasi. Nah, ini muncul ya. Oke, begitu aja Bapak Ibu ya tutorial kita kali ini pada proses penggunaan PPDB online tahun 2020 Kabupaten 2020-2021 Kabupaten Muara Enim. Semoga video ini bermanfaat dan bisa di-share ke kawan-kawan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.